Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada saat ini kita akan bahas tentang salah satu tema untuk kelas 12 Sejarah Indonesia, yaitu masa demokrasi terpimpin. Di sini tertulis pasca dekret presiden sampai Super Semar. Nah, pengertian demokrasi terpimpin adalah suatu demokrasi yang sempat ada di Indonesia yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpinnya saja. Nah, di sini dikatakan sempat ada, berarti sekarang tidak ada. Nah, kenapa? Karena di sini disebut demokrasi terpimpin karena dipimpin oleh seorang presiden, yaitu Insinyur Soekarno. Nah, tentu kita harus tahu apa latar belakangnya dari segi keamanan, ekonomi maupun segi politik. Nah, misalnya latar belakang yang pertama, kenapa ini dikatakan demokrasi terpimpin? Karena yang pertama dari segi keamanan, pada masa demokrasi liberal terjadi ketidakstabilan di bidang keamanan. Lalu dari segi perekonomian, sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal, menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat. Lalu dari segi politik, Dewan Konstituante gagal dalam menyusun Undang-Undang Dasar baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar 1950. Ya, itu latar belakangnya. Nah, kita tahu bahwa pada masa demokrasi liberal kita dikatakan tidak stabil. Kenapa? Salah satu indikasinya misalnya ketika sering terjadi pergantian kabinet. Kita bayangkan masa 1950 sampai 1959, 9 tahun saja terjadi 7 kali pergantian kabinet. Dari masa kabinet Nasir sampai Juanda itu terjadi 7 kali pergantian kabinet dalam rentang waktu 9 tahun. Nah, ini menunjukkan ketidakstabilan dalam bidang politik. Kenapa? Karena ternyata kebanyakan partai itu menimbulkan hal-hal yang tentu tidak seharusnya. Sehingga di sini Presiden melalui dekret 5 Juli 59 mengambil alih dari sistem demokrasi liberal menjadi sistem demokrasi terpimpin, sehingga kekuasaan juga mutlak ada di tangan Presiden Soekarno. Itu secara sederhananya. Terima kasih.